mengutus, yang diutus oleh Allah menyampaikan wahyu atau Al-Quran di dalam dada setiap manusia. Yang dimaksud malaikat Jibril adalah kerentek. Kun, ketika aku ingin duduk ada kerentek kun. Ketika aku mau live di TikTok ada kerentek kun. Diperintah. Ketika saya sudah duduk dan ketika saya sudah live begini, inilah yang dimaksud fayakun. Inilah yang dimaksud kitabullah. Inilah yang dimaksud innallaha ala kulli syai'in qadir. Inilah yang dimaksud persaksian, yakni tiada yang bisa menyaksikan alam semesta ini kecuali Allah, dan Allah pula yang menyaksikan ciptaan-ciptaannya. Itulah yang dimaksud Muhammad Rasulullah. Sedangkan Abdul Halimnya, sedangkan Muhammadnya takkan pernah bisa menyaksikan Allah kecuali Allah. Araftu Rabbi bi Rabbi. Aku menyaksikan Tuhanku dengan Tuhanku. Bila tak ada Tuhanku, aku tak bisa menyaksikan Tuhanku, apalagi menyaksikan aku sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah bukti bahwa kita selama ini, termasuk saya, menjadi musuh-musuhnya Allah. Karena yang kita saksikan, karena yang aku saksikan di dalam dadaku hanyalah Abdul Halim saja. Hanyalah kerentek Abdul Halim saja. Hanyalah kekuasaan Abdul Halim saja. Karena Abdul Halim menjadi budak-budaknya hawa nafsu, iblis dan setan selama ini. Sehingga selalu memusuhi Allah, sehingga selalu memusuhi Jibril, sehingga seolah-olah diri kita sendiri yang berkuasa atas jagat alam ini. Aku bisa melihat langit seolah-olah ini kekuasaanku. Aku bisa melihat bumi seolah-olah ini kekuasaanku. Aku bisa melihat matahari seolah-olah aku yang bisa menyaksikan semua ini. Inilah tiada kekuasaan di dalam alam semesta ini kecuali kekuasaanku sendiri. Berarti aku selama ini hanya menjadi musuh-musuhnya Tuhanku dan menjadi musuhnya Rasulullah di dalam dadaku sendiri. Karena bertuhan, karena beriman itu nyata, harus wujud apa yang kita imani. Bila yang kita imani Allah dan Rasulnya goib, hanya cerita masa lalu saja, inilah yang dimaksud halusinasi di dalam agama dan bertuhan. Halusinasi di dalam beriman dan bertakwa, sehingga semua dilakukan syariat-syariat yang terjadi pada diri kita selama ini terjadi karep-karepe dewe. Seolah-olah syariat ini milik kita, seolah-olah laku ibadah ini milik kita, seolah-olah sholat dan apa yang kita lakukan zikran ini milik kita, sehingga jauh dan tambah jauh dari Tuhan, sehingga kita hanya menjadi musuh-musuhnya Tuhan. Sepertinya kayaknya seolah-olah kita sudah bertakwa dan bertuhan, tapi sebenarnya tambah jauh dari Tuhan. Tapi sebenarnya tambah sombong dari Tuhan. Tapi sebenarnya merasa tambah tinggi, tambah besar daripada Tuhan itu sendiri. Akhirnya tersesat jalannya. Kita lanjutkan ayat yang ke-98, langsung saya artikan saja. Barang siapa menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir. Jibril itu yang mendatangkan kemauan, kerentek, kehendak di dalam hati. Mikail itu yang membagikan rezeki. Coba kita hayati, apakah kita tidak dibagi rezeki sejak kita dari tanah dulu, dimakani Allah, diminumi Allah, dikasih sayangi Allah, dirahmati Allah, dipelihara Allah, dicukupi Allah sejak dari tanah sampai menjadi bayi. Apakah kita tidak bersama Mikail?
Apakah kita tidak bersama Jibril? Apakah kita tidak bersama rezeki-rezeki yang datangnya dari Allah? Apakah hanya sekarang kita mendapatkan rezeki? Dulu saat dari tanah sampai terproses menjadi tumbuhan, terproses menjadi buah-buahan, sayuran dan padi, terproses dimakan kedua orang tua kita menjadi sel sperma, sel telur, menjadi gumpalan darah, gumpalan daging, menjadi janin dan menjadi bayi. Itulah kekayaan Allah. Disitulah ada rezeki-rezeki yang maha agung yang kita buta terhadapnya. Kenapa? Karena di dunia ini kita yang jadi Tuhan, sehingga kita buta kepada sejarah asal muasal diri kita sendiri. Yang gaib kok merasa ada, yang tak ada kok merasa wujud, sehingga menjadi musuh-musuhnya Allah, dan sehingga buta akan jalan pulang. Jadi Mikail atau Jibril kita selama ini yang buta akan kekuasaan Allah, yaitulah orang-orang kafir. Kafir dari Allah, lebih beriman kepada keesaan dirinya sendiri, lebih beriman kepada ketauhidan dirinya sendiri, lebih beriman kepada ketunggalan keberadaan diri manusianya sendiri di dalam dadanya daripada keberadaan Tuhan. Inilah orang-orang kafir di sisi Allah, di mata Tuhan, versinya Tuhan. Karena kita buta akan Tuhan, yang tidak ngerti kafir dan mukmin secara yang sebenarnya. Yang kita tahu hanyalah versi hawa nafsu saja. Karena yang kita pandang kewujudan makhluk daripada kewujudan Sang Khalik yang berkuasa atas seluruh makhluk-makhluknya. Kita lanjutkan ayatnya, Al-Baqarah yang ke-99. Dan sungguh kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas kepadamu, dalam kurung Muhammad, dan tidak karena yang lebih ada di dalam dada kita selama ini, karena yang lebih hidup di dalam diri kita selama ini hanyalah diri kita sendiri. Yang jelas diri kita sendiri. Kita selama ini hanya iman kepada diri kita sendiri daripada iman kepada Allah. Kita hanya iman kepada makhluk daripada beriman kepada Sang Khalik. Inilah bukti bahwa kita semua selama ini hanya menjadi musuh-musuhnya Allah dan menjadi musuh Rasul-Rasulnya Allah saja. Karena kita hanya membaca ayat-ayat yang tersurat, tapi ayat-ayat mutasabihat yang tersirat di dalam dada kita, apapun yang kita kerjakan, yaitulah kita buat ayat-ayatnya hidup itu sendiri yang kita ingkari selama ini, sehingga ayat-ayat itu dirampok menjadi ayat-ayat kita sendiri. Ayat yang ke-100 di dalam surat Al-Baqarah. Dan mengapa setiap kali mereka mengikat janji, sekelompok mereka melanggarnya, sedangkan sebagian besar mereka tidak iman. Maknanya kita selama ini ngaku-ngaku makhluk. Selama ini kita ngaku-ngaku tidak bisa apa-apa. Makhluk itu kan tidak bisa menciptakan apa-apa kecuali Sang Khalik. Tapi kita ingkar dengan janji kita bahwa diri kita makhluk. Kita ingin hanya jadi Sang Khalik, Sang Pencipta atas diri kita. Kita ingkar dengan janji kita bahwa diri kita adalah makhluk yang tidak bisa apa-apa. Itulah keingkaran kita kepada Tuhan selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kiranya saya cukupkan di sini tentang aku adalah musuh Allah dan menjadi musuh Rasulnya Allah. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Sebelum kami akhiri, marilah kita kembalikan salawat dari mintaf'ul bala dan dilanjutkan dengan tanya jawab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
وأسغي لي